Salah satu dari tantangan terberat peternak skala rumahan mandiri adalah tentang amonia dan bau kandang. Nah, di video kali ini saya akan memberikan 3 clue kunci agar supaya kandang sampean itu benar-benar tidak bau, amonia tidak naik, dan yang pastinya ayam sampean tetap sehat. Karena amonia dan bau kandang ini salah satu pencetus penyakit senot, dan ini kerap terjadi di musim hujan. Untuk itu simak terus video ini sampai akhir, sampai akan ketemu 3 clue kunci utamanya, bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera ya bos. Kembali lagi bersama saya di sini, saya Bakal Peternak, dan di video kali ini saya akan bersharing tentang bau kandang. Nah, mengingat biasanya peternak skala rumahan itu kan pasti punya tetangga, terkadang ini berada tepat di pemukiman padat penduduk. Nah, kendala terbesar atau tantangan terbesar yang harus dilalui oleh peternak rumahan seperti ini adalah biasanya selain kebisingannya, biasanya adalah bau kandang. Nah, bagaimana supaya bau kandang ini bisa kita kendalikan dan tidak mengganggu tetangga? Dan ini sebenarnya masih sebagian cerita dari pasca pulangnya saya dari liburan. Ya, kurang lebih sekitar 1 bulan saya ninggalkan kandang seperti ini. Sebenarnya kangen juga, jadi sepanjang saya masih di Jawa, saya masih selalu ingat dengan kandang-kandang dan ayam-ayam saya. Tapi nggak apa-apa. Begitu pulang, yang saya temukan adalah kotoran kandang yang mengendap karena beberapa kali hujan. Dan jangan ditanya ya, begitu saya keluar dari pintu sana, itu bau gas amonia itu sudah menyucuk di hidung dan di mata. Nah, nasib baiknya aja ayam-ayam saya ini jauh jaraknya ya, jadi dari bawah ke atas itu 1 meter lebih. Jadi alhamdulillah untuk yang penghuni warga sini itu nggak ada yang kena amonia, termasuk yang di ujung sana itu nggak ada yang amonia bos, alhamdulillah. Dan untuk yang di sini itu ada beberapa kematian. Jadi laporan dari teman yang saya amanahkan itu ada 10 ekor lebih yang tewas. Tapi nggak apa-apa. Yang terpenting adalah bagaimana secepat mungkin saya mengatasi bau kandang dan amoniaknya dulu. Dan sebenarnya ini video yang agak sedikit telat, tapi nggak apa-apa. Walaupun telat, kita buat aja videonya supaya sampean yang mengalami kendala yang sama atau tantangan yang sama, kita bisa sama-sama ketemu solusinya. Oke bosku, terkhusus di video ini saya bukan bermaksud promosi, tapi inilah yang saya gunakan. Nah, tetapi perlu sampean perhatikan juga, ketika kemarin saya baru sampai, ini saya baru hari ketiga ya, saya baru hari ketiga di kota di Kalimantan Timur. Saya baru hari ketiga, dan di hari pertama saya menemukan kandang ini benar-benar luar biasa kotor. Itu ya, terutama yang di bawah. Ini hari pertama langsung tugas saya adalah agendanya adalah membersihkan ini. Jadi selain disapu, kemudian disemprot dan diberikan rinso deterjen ya. Deterjen fungsinya untuk menetralisir bakteri, membunuh bakteri dan lain sebagainya. Setelah bersih, kering, dan ini hari ketiga, ini penampakannya. Sampean bisa lihat, ini kering bos. Nah, ini sudah posisi kering, ya. Posisi mudah kering. Kemudian kita lihat lagi yang di sini. Posisi kotoran kering. Kemudian yang di sini ini adalah sumber amonia.
Jadi pada waktu saya pertama kali datang, saya langsung ke belakang ya. Gas amonia itu langsung menyapa hidung dan mata saya. Luar biasa, bukan hanya bau bos, tapi karena bau itu menimbulkan gas itulah yang disebut amonia. Dan akhirnya luar biasa, nggak tahan. Jangankan kita manusia ya, apalagi ayam ya. Ini. Dan alhamdulillah di hari pertama saya treatment, hari kedua saya treatment, dan ini adalah hari ketiga bos. Dan di hari ketiga ini gas amonianya sudah nggak ada dan cenderung ini sudah lebih padat. Ya, sudah lebih padat. Ini ada telur ayam indukan yang saya karantina sempat bertelur 3 biji. Ini sudah lumayan padat sekarang. Kemarin berair, berbau, dan sudah pasti lalat ya. Sudah pasti lalat. Dan di hari kedua kemarin lalat hijau itu masih banyak sekali. Tapi alhamdulillah hari ini saya cari-cari dari tadi sudah ada lalat, tapi sudah sedikit sekali lalatnya. Dan lalat hijau sudah nyaris sudah nggak ada sama sekali lalat hijaunya. Kemarin banyak sekali lalat di sini bos. Jadi hal yang pertama saya lakukan adalah bersih kandang. Jadi kalau kandang sampean mengalami hal serupa, yang penting dan wajib sampean lakukan itu adalah bersihkan kandang. Jadi seluruh areal di sini sudah saya sapu bersih, termasuk yang di sana. Ini tebalnya mungkin segini bos, karena 1 bulan saya tinggal tanpa perawatan. Tebalnya segini itu saya sapu. Kemudian sebagai pembuangan di sana itu saya buang ke sana ya. Selanjutnya begitupun dari sana ya, dari sana terus saya sapu, saya siram, saya sapu, saya siram. Ini saya kerjakan selama 2 hari, hari pertama dan hari kedua, dan ini adalah hasilnya di hari ketiga. Sekarang sudah kebetulan pas panas, dan ini sengaja saya buat video siang supaya lebih jelas. Ini sudah benar-benar bersih. Dan ini adalah hari terakhir saya melakukan treatment untuk menghilangkan bau kandang. Dan hari ini ya, kembali lagi kandang bakal peternak seperti biasa, tidak berbau dan tidak amonia. Dan clue yang pertama adalah bersihkan kandang dan pastikan kering. Terus pertanyaannya, bos, kandang saya kan tidak cor-coran seperti ini, tidak semen seperti ini. Kandang saya tanah seperti itu. Hal yang pertama sampai lakukan adalah pastikan kering, yaitu dengan cara membuat saluran-saluran air kecil supaya air tidak menggenang. Karena genangan air itu juga sumber bakteri bos. Setelah air itu sampean pastikan kering, kemudian sampean boleh ditimbun atau ditutupi, ditambal ya, pastikan dia benar-benar kering. Nggak apa-apa tanah seperti itu ya. Kalau berlubang-lubang ditambal bos. Kalau dia menggenang dipastikan kering, buat saluran air untuk memastikan air itu tidak mengendap, tidak menggenang ya. Kemudian clue yang kedua, di sini saya menggunakan probiotik. Probiotik yang saya gunakan adalah Nitrobacter TJ seperti biasa. Kenapa? Karena Nitrobacter TJ ini adalah probiotik yang menggunakan bakteri yang berbasis aerobik ya. Jadi bukan seperti E4. Kalau E4 itu kan anaerob. Jadi walaupun tanpa oksigen, memang dia tanpa oksigen. Sementara kalau untuk Nitrobacter TJ ini dia yang sudah siap pakai. Jadi tanpa gula merah, tanpa diaktifkan, dia sudah aktif. Jadi ini bakteri aktif bos ya, sistemnya aerob. Jadi bukan anaerob. Kalau EM4 dan sejenisnya itu adalah anaerob, perlu diaktifkan dulu menggunakan air gula. Tapi kalau ini sudah jadi cukup dicampurkan dengan air, tinggal disiram. Inilah praktisnya bakteri yang berbasis aerob ya. Nah, inilah yang saya gunakan. Selain praktis juga dia lebih cepat cara kerjanya. Jadi hari pertama dan hari kedua ini habis saya siram sampai ke sana menggunakan Nitrobacter TJ. Mengenai belinya di mana, sampai cek aja di Shopee bos. Di Shopee ada, di beberapa toko online
berbasis online ada, tapi kalau sampean mau langsung ke ownernya itu nanti saya share di deskripsi video, atau sampean cek komentar disematkan ya. Nanti akan saya tuliskan nomor kontak Bapak Thomas Janardi. Jadi Nitrobacter TJ itu ya, TJ-nya itu adalah Thomas Janardi sebagai penemunya, ownernya. Oke, dengan seember air ini yang kurang lebih sekitar 20 liter kapasitas. Ya, kita langsung saja bos. Ya, ini yang saya lakukan ya. Hari pertama, hari kedua, dan ini adalah hari ketiga, dan ini treatment terakhir karena kondisinya ini sudah padat bos, sudah aman. Ini full, kita tunggu sampai penuh, kemudian disiramkan merata. Oke, jadi sudah kita siram. Seperti sampean lihat tadi, ini sudah bukan lagi. Jadi saran buat sampean kalau ada comberan atau saluran pembuangan seperti ini, itu kapasitasnya bukan lagi semprot bos, tapi disiram. Ya, dan ini seperti yang saya katakan tadi, kemarin masih ada baunya. Di hari ketiga ini sudah sama sekali nggak ada baunya ya, nggak ada gasnya lagi, dan uniknya lalat pun sudah nggak ada. Jadi buat sampean yang masih terkendala hal ini, solusi satu-satunya ini, saya pakai ini. Nanti cek di kolom komentar disematkan untuk pembelian. Harga kisaran 300.000. Dulu 275 bos, nggak tahu sekarang. Itu sudah dengan ongkir. 275.000 itu sudah sampai di rumah dengan ongkir ya. Untuk daerah saya ini kan kadang untuk ekspedisi itu mahal di ongkir. Jadi saya sangat diuntungkan dalam hal ini. Kenapa? Karena cukup dengan 275.000 saya sudah dapat 5 liter. Dan biasanya kalau di daerah saya ekspedisi itu mahal, bahkan lebih mahal daripada harga barangnya. Jadi ada istilah di sini di daerah saya ini, beli ongkir dapat barang, karena lebih mahal ongkirnya daripada barangnya ya. Oke, itu clue yang kedua. Jadi yang kedua di sini saya menggunakan Nitrobacter TJ probiotiknya. Kalau E4 enggak nangani bos. Jujur saya bilang, untuk E4 probiotik untuk mengurai kotoran ini nggak sanggup kalau E4 aja. Jadi butuh yang lebih kuat. Terus apakah boleh pakai decomposer? Boleh, tapi saya masih pro-nya ke ini. Masih lebih pro, lebih ini ke Nitrobacter TJ. Kenapa? Karena saya sudah bertahun-tahun menggunakan Nitrobacter TJ. Sudah kurang lebih 7 tahun ya, 6 tahun 7 tahun sudah saya pakai. Jadi saya sudah tahu betul bagaimana cara kerja dan penggunaannya. Oke, kemudian clue yang ketiga. Clue yang ketiga adalah merawat secara rutin. Jadi perawatan secara rutin ini boleh sampai lakukan seminggu sekali atau 2 minggu sekali dengan cara semprot ya, semprot ke seluruh areal kandang. Kemudian tak lupa campurkan air probiotik, boleh menggunakan E4 ya, saya biasa menyebutnya air probiotik, boleh E4, boleh Nitrobacter TJ untuk menekan. Jadi kotoran ayam ini melalui pencernaan ayam itu akan mudah terurai dan kotoran akan mudah kering. Jadi dia tidak becek bos. Ini sampean bisa lihat. Jadi kemarin itu kesannya timbul kotoran ayam saya itu, ini kelihatan nggak sih ya? Kotoran ayam ini bos, dia nggak gumpal-gumpal gini ya. Kotorannya tuh nggak gumpal-gumpal gitu, tapi berair. Nah setelah saya berikan NTJ atau boleh menggunakan E4 air probiotik, ini sekarang sudah seperti itu wujudnya tuh, jadi bunder-bunderan gitu, dan kesannya itu udah kering.
Ya, jadi 3 clue ini supaya kandang sampean itu nggak berbau. Dan ini murni bos, bukan fake, bukan hoax. Sampean buktikan aja lah kalau nggak percaya. Banyak peternak, khususnya para subscriber bakal peternak yang sudah membuktikan ini bos. Cuman cluenya cuman dengan 3 cara ini. Yang pertama, kalau pembuangan seperti ini, areal pembuangan, karena setiap kandang tuh pasti ada areal pembuangannya kan bos, irigasi atau tempat saluran pembuangan air utama, itu juga wajib ada di setiap kandang. Nah, itu skalanya, karena dia skalanya lebih besar, jadi dia tidak cukup hanya disemprot saja tapi disiram. Kemudian yang kedua, sampean bersihkan, terutama kotoran-kotoran yang di bawah itu pastikan bersih, kemudian keringkan. Setelah itu biasanya boleh juga dicampurkan deterjen untuk membunuh bakteri-bakteri yang ada, untuk menetralisir ya, mensterilisasi kandang menggunakan deterjen. Kemudian tahap yang ketiga adalah semprot, rutin semprot minimal seminggu atau 2 kali, 2 minggu 1 kali, seminggu atau 2 kali, 2 minggu 1 kali untuk rutin semprot. Kemudian campurkan air minumnya dengan air probiotik, dalam hal ini boleh menggunakan E4 atau NTJ. Nah, ini kemarin contoh, karena di sini dasar sumber amonia terbesar dan di sana, maka selain di sana disiram, di sini juga saya beri minum. Jadi ayam-ayam ini minumnya air Nitrobacter TJ. Begitupun yang di sini bos. Pipa-pipa air minum itu saya campurkan setengah botol Nitrobacter TJ itu. Ya. Jadi kotoran yang turun itu sudah ada bakterinya. Dari begitu dia jatuh ke bawah itu sudah terurai ya. Oke bosku, jadi semoga dengan video ini buat sampean yang masih menghadapi kendala dan tantangan tentang bau kandang dan amonia, khususnya sampean yang ternak skala rumahan, terutama di kawasan padat penduduk, musuh terbesar sampean itu adalah bau kandang. Selain kebisingan, yaitu yang paling sering menjadi masalah adalah bau kandang dan amonia. Nah, di video ini saya sudah berikan cluenya, dan jangan lupa like video ini sekiranya bermanfaat, dan jangan lupa di share ke rekan peternak yang lain agar mereka juga tahu apa yang kita tahu. Oke bosku, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses dari Bakal Peternak.